saya Rosa Pramudita, nomor absen 24. Nama saya Nurul Auliazara, nomor absen 24. Nama saya Prasaida Sasabunda, nomor absen 3. Nama saya Gifrania Isabella, nomor absen 16. Nama saya Samantha Diana Putri, nomor absen 31. Ini ada 4 buah lemon, lalu kita lubangi setiap lemon menggunakan pisau. Lalu ambil 4 buah koin dan juga 4 buah paku. Masukkan atau masukkan ke dalam lemon. Setelah menancapkan paku dan koin, selanjutnya kita pasangkan kabel ke paku dan koin. Dia pasangkan kabel pada lampu. Bisa dilihat bahwa pada lampu dapat menyala. Tanda bahwa percobaan ini berhasil. Kesimpulan, lemon dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri. Lemon tersebut dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Dalam hal ini bermakna senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam lemon tersebut apabila digabungkan dalam jumlah yang cukup dan disambungkan menjadi satu, dapat menghasilkan sumber listrik yang berguna untuk menghidupkan sebuah lampu LED. Namun, hal ini tidak dapat bertahan lama karena semakin lama lemon tersebut akan mengalami pembusukan atau mengerut, sehingga sumber energi yang dihasilkan akan berkurang seiring berjalannya proses pembusukan atau mengerutnya lemon tersebut. Pertama-tama kita punya dipasang di sini. Kita pasang. Selanjutnya taruh papan baterai dan baterai di atas lampu. Selanjutnya pasang dua bibit kabel buahnya ke baterai. Selanjutnya masukkan larutan yang bersama dalam pipa menggunakan sebanyak 60 menit. Lalu jepitkan karton pada cabang buahnya. Lalu masukkan ke dalam. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, yang menghasilkan endapan CO atau berwarna merah kecoklatan disebut dengan katoda, sedangkan yang menghasilkan gelembung O2 disebut dengan anoda.
dalam plat sebanyak 3 tetes. Masukkan larutan CuSO4 yang telah dielektrolisis ke dalam plat. Celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan CuSO4 yang sebelum dielektrolisis. Apabila kertas lakmus berwarna merah menandakan bahwa bersifat asam. Dan di sini dapat dilihat bahwa kertas lakmus berwarna merah berarti asam. Masukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan CuSO4 yang sudah dielektrolisis dan dia berubah warnanya. Dapat dilihat bahwa kertas lakmus tidak berubah berarti menandakan bahwa bersifat asam. Kertas lakmus dalam cairan CuSO4 sebelum dielektrolisis. Jika warnanya merah berarti asam, jika warnanya biru berarti basa. Masukkan kertas lakmus ke dalam cairan CuSO4 yang sudah dielektrolisis. Jika kertas lakmus berwarna merah maka asam, lalu jika kertas lakmus berwarna biru maka basa. Di sini kertas lakmus berwarna merah berarti asam. Masukkan indikator universal ke dalam larutan CuSO4 sebelum dielektrolisis. Dapat dilihat bahwa larutan tersebut bersifat asam karena memiliki pH 2. Celupkan indikator universal ke dalam cairan CuSO4 yang sudah dielektrolisis. Dapat dilihat larutan ini asam karena pH-nya. Di ruang katoda, selama proses elektrolisis menghasilkan endapan Cu. Endapan Cu berwarna merah kecoklatan. Hal tersebut dikarenakan katoda yang bermuatan negatif mengikat Cu2+ yang bermuatan positif. Di anoda menghasilkan gelembung O karena mengandung sisa asam oksi sehingga menghasilkan gas O2. Maka rumus anodanya yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E, dan rumus katodanya yaitu 2Cu2+ ditambah 4E menjadi 2Cu. Maka dapat kita hasilkan rumus reaksi yaitu 2Cu2+ ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Pada percobaan yang kami lakukan, mendapatkan hasil bahwa larutan CuSO4 sebelum atau sesudah terelektrolisis bersifat asam atau tidak ada perubahan sifat dengan jumlah pH sebelum terelektrolisis yaitu 2 dan sesudah terelektrolisis yaitu 3. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan elektrolisis menggunakan larutan KM. Sebelum itu kita pasang pipa ke alat statif. Masukkan larutan Ki ke dalam pipa U menggunakan corong sebanyak 60 ml. Selanjutnya masukkan batang elektroda yang sudah dipasangkan dengan baterai ke dalam pipa U yang sudah diberi larutan KM. Di katoda terlihat gelembung H2, sedangkan di anoda berubah warna menjadi kuning kecoklatan karena adanya I2. Masukkan larutan Ki ke dalam plat menggunakan pipet. Masukkan sebanyak 3-4 tetes. Masukkan larutan Ki yang sudah dielektrolisis ke dalam plat. Masukkan sebanyak 3-4 tetes. Celupkan kertas lakmus ke dalam cairan Ki sebelum dielektrolisis. Jika kertas lakmus berwarna merah, maka asam. Jika kertas lakmus berwarna biru, maka basa.
Di sini kertas lakmus berwarna biru berarti basal. Kemudian kertas lakmus ke dalam cairan kaki setelah dielektrolisis. Jika kertas lakmus berwarna merah, maka asam. Jika kertas lakmus berwarna biru, maka basal. Masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan KI yang sudah dielektrolisis. Dapat dilihat bahwa kertas lakmus tidak berubah warna, dan ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa. Selanjutnya kita akan menguji berapa besar pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Kita masukkan ke larutan KI yang belum terelektrolisis. Dapat pH-nya yaitu 7, maka bersifat netral. Akan menguji menggunakan indikator universal ke larutan yang sudah dielektrolisis. Lalu kita uji menggunakan pH. pH tersebut menunjukkan angka 7 yang berarti netral. Ketika reaksi berlangsung, pada anoda mengalami perubahan warna dari bening menjadi kuning kecoklatan. Warna kuning pada anoda menandakan bahwa di anoda mengandung gas iodin. Di katoda menghasilkan gelembung gas hidrogen dan warna tidak berubah. Rumus di anoda yaitu 2I- menjadi I2 ditambah 2 elektron min, dan rumus katoda yaitu 2H2O ditambah 2E- menjadi H2 ditambah 2OH-. Maka kita dapat reaksi yaitu 2H2O ditambah 2I- menjadi H2 ditambah 2OH- ditambah I2. Partikum larutan KI bersifat netral baik sebelum maupun sesudah terelektrolisis dengan besar pH sama yaitu 7. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.